Selamat malam Bapak Ibu, Jemaat dan simpatisan GPD Karmel Makassar yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita kembali berjumpa dalam program pendalaman Alkitab yang berjudul Menuju Puncak. Sebelum kita lebih jauh dalam program ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami, perkenanan yang Engkau berikan bagi kami, boleh bersekutu lagi dengan Engkau melalui kebenaran firman-Mu, mendalami kehendak Tuhan melalui bagian-bagian firman Tuhan yang akan kami bahas pada malam hari ini. Biar pengurapan-Mu ya Tuhan menguasai hamba-Mu, bahkan membuka pikiran setiap jemaat Tuhan yang mengikuti program ini, agar benar-benar kami boleh melihat Tuhan, boleh melihat rencana Tuhan, maksud Tuhan yang indah bagi kami, dan kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, menikmati kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi kita masih berada pada tema menuju puncak, dan malam ini adalah seri yang terakhir dari 5 seri pelajaran Alkitab menuju puncak. Pada seri-seri yang lalu kita sudah melihat bahwa Tuhan ingin membawa kita pada puncak-puncak rencana Allah, puncak janji-janji Allah, sebagaimana Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, menikmati puncak rencana Tuhan dan puncak-puncak yang indah di tanah perjanjian itu. Ada puncak secara rohania, ada puncak yang saya sebut puncak lahiriah, yang Tuhan rencanakan, yang Tuhan inginkan agar kita dapat berada di puncak-puncak itu. Namun demikian, kita tidak pernah dibebaskan dari tanggung jawab, tetapi kita harus memberi respon yang positif. Ada tanggung jawab kita berjalan, mendaki untuk mencapai puncak itu. Ada 2 hal yang telah kita lihat sebelumnya. Yang pertama, marilah kita mulai berjalan dan mendaki, terus berjalan dan mendaki tanpa beban dan dosa. Yang kedua, marilah kita berjalan, kita mendaki, terus berjalan dan mendaki dengan iman yang terus meningkat. Malam ini mari kita fokus kepada hal yang ketiga. Marilah kita berjalan seperti Nabi Elia dari puncak Gunung Karmel ke puncak Gunung Horeb. Untuk itu mari kita baca 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian tertulis dalam Alkitab. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Ayat 3. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepala ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air.
Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Dari pembacaan kita melihat bagaimana Elia bersikap setelah mendengarkan ancaman dari Isabel untuk membunuh Elia, sebagaimana Elia membantai 850 nabi Baal dan nabi Asyera. Tapi kemudian di bagian akhir dari bacaan kita melihat bahwa Tuhan mengutus malaikatnya untuk mendatangi Elia, seolah menyanggah Elia, tidak setuju dengan keputusan Elia. Malaikat menunjukkan apa yang seharusnya Elia lakukan seterusnya. Dari pembacaan itu, maka saya menarik beberapa pelajaran penting. Yang pertama, bahwa Elia dan kita diajar untuk jangan cepat putus asa saat menghadapi masalah kehidupan. Elia seakan hilang pengharapan, hopeless. Dia menjadi putus asa ketika menghadapi masalah ancaman dari seorang Isabel, sehingga dia lari jauh, lari dari kenyataan, dan dia minta mati. Dia berkata, "Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku." Bukankah ini satu sikap yang menunjukkan Elia putus asa? Akan tetapi di dalam keputusasaannya, malaikat Tuhan datang menyentuh Elia dan berkata kepada Elia, "Bangunlah, makanlah." Maka Elia bangun. Ketika dia bangun, dia melihat sudah tersedia air dalam kendi dan roti. Dia kemudian makan dan dia minum. Sesudah itu dia berbaring dan tertidur pula. Maka untuk kedua kali malaikat Tuhan datang menyentuh dia dan berkata, "Elia," seperti pada ayat 5 sampai ayat 8, "Bangunlah, makanlah, karena perjalananmu masih sangat jauh." Artinya apa? Tuhan tidak bersepakat dengan Elia yang saat itu sudah putus asa. Tuhan seolah ingin berkata kepada Elia, "Jangan cepat putus asa. Perjalananmu masih sangat jauh. Masa hidupmu tidak sampai pada kondisi seperti ini." Maka dari sini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita diajari untuk ketika menghadapi masalah, seberat apapun masalah itu, mungkin nyawa kita merupakan taruhan, nyawa kita terancam. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah putus asa. Hadapkanlah diri kepada Tuhan. Mintalah petunjuk Tuhan. Tuhan pasti memberikan petunjuknya, bahkan pertolongan. Elia tidak pernah menduga bahwa ada pertolongan ajaib yang Tuhan berikan. Malaikat diutus Tuhan, ada makanan dan minuman. Bahkan dengan makanan dan minuman itu cukup untuk Elia melanjutkan perjalanannya yang masih jauh. Perjalanan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya masih jauh. Dan Tuhan sudah menyiapkan apa yang cukup bagi kita untuk melanjutkan perjalanan pengabdian kita mendaki ke puncak yang Tuhan siapkan, menuju rencana yang Tuhan siapkan bagi kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalimat atau ada frasa di mana Elia berkata, "Cukuplah itu." Apanya yang cukup? Pada ayat 1 ada kalimat ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Jadi bukan hanya soal Elia membunuh Nabi Asyera dan Nabi Baal dengan pedang, tetapi semua yang telah dilakukan Elia, yang saya sebut sebagai pencapaian-pencapaian yang luar biasa, sukses dalam pelayanan yang dihadapi, keajaiban-keajaiban bahkan yang dilakukan oleh Elia dalam pelayanan. Maka Tuhan mau berkata kepada Elia, jangan berkata cukup, jangan cepat puas dengan sukses yang telah digapai, jangan merasa bahwa kita sudah selesai. Mungkin bagi kita sudah selesai, barangkali bagi kita sudah cukup, tapi bagi Tuhan belum cukup. Tuhan masih punya rencana panjang, ada jalan panjang yang harus kita lalui, dan bahkan ada tugas-tugas baru yang Tuhan akan berikan kepada kita. Elia sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Paling tidak dalam 1 Raja-Raja 17 dan 18 ada 7 perbuatan, ada 7 hal ajaib, ada 7 hal yang spektakuler dalam pelayanan Elia yang saya pikir belum ada hamba Tuhan masa kini yang bisa mencatatkan 7 hal ini. Pertama, Elia makan roti dan daging setiap pagi dan petang yang disajikan oleh burung gagak. Satu hal yang luar biasa. Mungkin kita pernah diajak makan, disajikan makanan, minuman, dan berkat-berkat lain oleh seseorang, oleh beberapa orang, oleh pihak lain, tapi bukan oleh burung gagak, bukan. Tapi Elia mengalami itu. Yang kedua, Elia makan makanan ajaib bersama janda di Sarfat. Pasal 17. Janda itu hanya memiliki segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, yang menurut janda itu sekali makan selesailah mereka, matilah janda itu dan anaknya. Tapi kisah Alkitab dalam pasal 17 1 Raja-Raja, Elia makan dari tepung dan minyak itu. Janda dan anaknya makan makanan yang sama dan tidak pernah habis sampai masa kelaparan berlalu. Ketiga, Elia membangkitkan anak janda Sarfat yang mati. Anak itu dihidupkan. Keempat, Elia mengadakan demonstrasi api Allah di atas Gunung Karmel ketika 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera gagal menghadirkan api, tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Elia mendatangkan api dengan cara yang ajaib. Bahkan sebelumnya, mesbah yang sudah diperbaiki, korban yang sudah digelar, bahkan parit yang sengaja dibuat, diisi penuh dengan air, dijilat oleh api yang datang dari Tuhan. Kelima, Elia membantai 450 Nabi Baal dan 400 Nabi Asyera yang diceritakan dalam pasal 18. Itu dalam rentang waktu yang singkat, pada waktu pukul 3 petang dan sebelum malam tiba. 3 jam kurang lebih membantai 850 Nabi Baal dan Nabi Asyera. Itu bukan perkara mudah, tapi Elia melakukannya. Keenam, tak ada hujan selama 3,5 tahun. Tak ada apa-apa di langit kecuali awan sebesar telapak tangan. Tapi Elia seolah memerintahkan hujan turun, dan hanya sekejap mata turunlah hujan lebat. Itu dapat kita baca dalam pasal 18 dari 1 Raja-Raja. Yang ketujuh, Elia kemudian berjalan
melebihi kecepatan kereta kerajaan yang dikendarai Ahab. Biasanya kereta kerajaan di zaman dulu sekurang-kurangnya ditarik oleh 4 ekor kuda. Maka ketika kuda-kuda itu berpacu, ternyata Elia berlari melebihi kecepatan kereta kerajaan itu. Bukankah ini perkara-perkara yang luar biasa? Dan saya membaca Alkitab ketika Elia berkata, "Cukuplah itu." Segala yang dilakukan Elia seolah Elia anggap cukup. Sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang ajaib yang belum pernah orang lain lakukan. Tetapi Elia melakukannya, dan Elia seolah merasa puas dengan semua itu. Tapi ketika malaikat Tuhan datang dan membangunkan Elia, menyuruh dia makan dan minum karena perjalanannya masih sangat jauh, Tuhan ingin berkata, "Elia, jangan cepat puas dengan sukses yang telah digapai." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita ingin mencapai puncak rencana Allah, puncak janji-janji Allah, sehebat apapun yang telah kita alami sampai hari ini, jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Sebaliknya, setelah mencapai puncak, seolah kita telah mencapai sukses, seakan berada di satu puncak, mari kita berjalan lagi, terus mendaki lagi untuk menaklukkan puncak yang baru, dari puncak Karmel menuju ke puncak Horeb. Jangan pernah berhenti, jangan pernah cepat putus asa, jangan pernah merasa puas, tapi teruslah berjalan, teruslah mendaki untuk mencapai puncak baru, tujuan baru yang Tuhan siapkan bagi kita, berkat baru, penggenapan janji-janji Tuhan yang baru yang Tuhan siapkan. Seolah kita sudah capai puncak Karmel, tapi kita harus berjalan lagi untuk mencapai puncak Horeb. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab Perjanjian Baru kita diajari dalam Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat 10, demikian tertulis dalam Alkitab. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan menjadi lemah, teruslah menabur, teruslah bekerja, teruslah berbuat baik. Jangan menjadi lemah. Selama masih ada kesempatan, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman, kepada komunitas kita, jemaat GPD Karmel. Karena kalau sudah datang waktunya, kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Ada peringatan, kalau kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi kalau kita menabur dalam roh, tidak jemu-jemu berbuat baik, kita terus bekerja, kita tidak merasa lemah, pada waktunya kita akan menuai apa yang telah kita tabur. Kita menabur dalam roh, kita akan menuai hidup kekal dari roh itu. Dalam Perjanjian Lama, Nabi Yesaya mengajarkan kita untuk jangan berhentikan lelahmu. Saya ingin baca itu dalam Yesaya 62 ayat 1 sampai 3.
dalam terjemahan lama. Bahwa karena sebab Sion, tiada aku hendak berdiam diriku. Dan karena sebab Yerusalem, tiada aku hendak berhentikan lelahku. Sehingga kebenarannya terbit seperti cahaya terang. Dan selamatnya pun seperti pedamaran yang bernyala. Maka segala orang kafir akan melihat kebenaranmu, dan segala raja pun kemuliaanmu. Maka engkau akan disebut dengan nama yang baru, yang akan ditentukan oleh firman Tuhan. Maka engkau akan menjadi sebuah mahkota yang indah-indah pada tangan Tuhan, dan sebuah tengkuluk kerajaan pada tangan Allahmu. Saya mulai dulu dengan ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ada puncak yang Tuhan sediakan bagi kita. Semua orang kafir akan melihat kebenaranmu. Segala raja melihat kemuliaanmu. Maka engkau pun, saudara dan saya, akan disebut dengan nama yang baru yang akan ditentukan oleh Tuhan. Kita akan menjadi sebuah mahkota yang indah pada tangan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bukankah ini puncak-puncak indah, puncak-puncak kemuliaan yang Tuhan sediakan? Tetapi syaratnya ayat 1, jangan berhentikan lelahmu. Jangan berdiam diri. Oleh sebab Yerusalem, aku tiada hendak berhentikan lelahku, sehingga kebenarannya terbit seperti cahaya terang. Yerusalem dan Sion di sini menunjuk kepada tempat khusus bagi umat Tuhan. Saudara, Tuhan akan membawa kita sebagai umat Tuhan bercahaya seperti cahaya terang. Karena itu, marilah kita terus bergerak, terus berpacu. Memang lelah. Di tempat lain berkata berceri lelah, tapi jangan berhentikan lelahmu. Karena ada ayat juga yang berkata, jeri lelah kita dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Ada puncak yang Tuhan sediakan, puncak yang indah mulia. Segala orang kafir akan melihat, raja-raja akan melihat kita. Kita menjadi mahkota yang indah pada tangan Tuhan. Maka mari, untuk mencapai puncak itu, jangan berhentikan lelahmu. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat kebenaran berikut. Ada satu cerita menarik yang kemudian saya menyebut itu sebagai jangan merasa tua. Sekalipun kita tidak dapat membohongi usia kita sudah tua, tapi kalau Tuhan masih berikan kesempatan, apalagi Tuhan berikan kesehatan dan memberikan kita waktu dan kepercayaan. Mari kita lihat Yosua 14 ayat 10 sampai 15 tentang seorang yang sudah berusia tua. Kaleb namanya. Kaleb berkata kepada Yosua dalam Yosua 14 ayat 10, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Ayat 12. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan. Perhatikan, dia meminta area pegunungan, bukan tanah datar, bukan zona nyaman yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya.
Umurnya 85 tahun. Tapi dia berkata, kekuatanku sekarang dan kekuatan 45 tahun lalu tetap sama. Aku minta tanah yang dijanjikan Tuhan, pegunungan. Di sana ada musuh, ada orang enak, ada kota-kota berkubu. Tapi dia tidak pernah merasa tua dan takut dengan kemungkinan menghadapi orang-orang yang luar biasa. Ini yang saya maksud, jangan merasa tua. Walaupun kita tidak sok anak muda, kita bijak menyikapi kondisi fisik, usia yang tua. Tapi jangan alasan tua lalu kita berhenti berjuang. Karena ada puncak Hebron yang Tuhan siapkan. Ada kemenangan mengalahkan suku Enak dan orang-orang yang luar biasa. Tuhan mau membawa kita pada kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, maka ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan, ketika kita mendalami Alkitab, jadikanlah firman Tuhan itu sebagai makanan dan minuman rohani yang sehat dan bergizi untuk rohani kita yang kuat. Bangunlah, kata malaikat Tuhan, makanlah, minumlah, dan berjalan lagi. Berjalanlah, terus berjalan dan terus mendaki. Jangan tidur lagi. Jalan kita masih panjang. Di ujung jalan ada puncak-puncak yang Tuhan siapkan dan akan mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Orang lain melihat, orang kafir melihat, raja-raja melihat, dan kita sendiri menjadi sesuatu yang indah di dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya Tuhan menolong kita setelah belajar tentang firman Tuhan yang saya beri judul Menuju Puncak. Kita benar-benar berada pada track untuk menuju puncak janji Allah, puncak rencana Allah bagi kita semua. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kita. Rohnya yang kudus akan memampukan kita menghidupkan firman-Nya, dan kita akan berada pada puncak yang Tuhan siapkan bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah kekuatan ilahi, firman-Mu adalah kekuatan yang memiliki daya cipta yang heran dan ajaib. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus berjalan dan mendaki menuju puncak yang Tuhan rencanakan bagi kami. Puncak rencana Allah, puncak janji-janji Allah, agar kami boleh menjadi orang-orang percaya yang bukan sekedar dipanggil dan dipilih, tapi boleh mencapai kesempurnaan, keserupaan dengan gambar-Mu ya Tuhan, dan menikmati janji-janji yang Tuhan siapkan bagi orang yang mengasihi Engkau. Roh-Mu yang kudus menghidupkan firman-Mu pada malam hari ini, agar kami tetap mengingatnya, memberikan kekuatan bagi kami, memberikan semangat baru bagi kami, membuat kami tidak cepat putus asa. Di satu sisi kami tidak cepat untuk berpuas diri, tapi kami berjalan terus, melangkah terus, karena perjalanan kami masih jauh, dan Tuhan menyiapkan perkara-perkara indah dan luar biasa bagi kami. Berkati semua jemaat yang sudah mengikuti program ini dengan berkat-berkat yang mata tidak lihat, telinga belum mendengar, dan tidak timbul dari dalam hati, tapi semua itu Engkau sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat malam.